Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang bersama saya Rosalyn Chio. Pemirsa, kita ke informasi terkait semburan api dan lumpur panas berbau belerang di lahan pertanian warga Mandailing, Natal, Sumatera Utara meluas. Dari peninjauan lokasi, petugas memastikan titik semburan meluas dan terdapat sejumlah titik baru namun masih dalam kategori aman. Bupati Mandailing Natal, Saifullah Nasution bersama pihak perusahaan geotermal PT SMGP meninjau lokasi titik semburan lumpur panas di Desa Roburam, Dolok, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Di lokasi, petugas mendapati salah satu titik semburan lumpur semakin membesar dan terdapat sejumlah titik semburan baru. Meski begitu, semburan lumpur panas ini belum begitu membahayakan karena radius lokasi permukiman dengan titik semburan masih cukup jauh. Hanya saja, sebagian warga kini tak bisa beraktivitas ke kebun karena kebun mereka berdekatan dengan titik semburan lumpur panas. Semburan lumpur panas ini diduga terjadi secara alamiah akibat patahan bumi. Kondisi ini sebenarnya sudah lama ada, bahkan tadi saya sempat berwawancara dengan salah satu pemilik lahan yang berbatasan dengan punya SMGP. Dia bilang di akhir 2017 sudah muncul asap maupun air kecil-kecil. Nah, berdasarkan informasi itu saya diskusi dengan Pak Ali bahwa memang jalurnya adalah jalur patahan, ya. Jalur patahan itu ya kapan saja bisa timbul, bisa muncul lubang-lubang yang mengeluarkan air beserta asap, ya. Guna meyakinkan keamanan warga, Pemkab Mandailing Natal masih menunggu kajian resmi dari Kementerian SDM yang akan lakukan pengecekan di lokasi dalam waktu dekat. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, video CCTV komplotan emak-emak mencuri di sebuah toko kue viral di media sosial. Bahkan pemilik toko menggelar sayembara dengan hadiah bagi yang berhasil menangkap pelaku. Warga di Tasikmalaya, Jawa Barat dihebohkan dengan viralnya video CCTV memperlihatkan komplotan emak-emak mencuri keju di toko bahan kue di Jalan R.E. Jailani. Dalam video, sejumlah perempuan berbagi peran, 2 orang bertugas mencuri, sementara pelaku lainnya mengalihkan perhatian. Video ini viral setelah pemilik toko menggelar sayembara untuk mengungkap para pelaku. Pasalnya, komplotan pencuri beraksi di toko yang berbeda hingga pemilik toko tak segan memberikan imbalan Rp1 juta bagi yang berhasil menangkap. Jadi di 2 toko yang di Sukalaya sama yang itu taksiran kerugiannya berapa? Kemudian apa saja yang diambil? keju, yang adalah keju, satu barang aja sih keju, kurang lebih 10 juta. Untuk 2 toko ya? Untuk 2 toko ya? Kalau pelakunya itu memang komplotan ya hidupnya ya? Atau gimana? Komplotan 5-6 orang. Dia udah berapa kali dia kesini beraksi di sini? Diduga sih 4 kali. 4 kali. Orangnya sama itu? Beda-beda. Sementara itu, setelah mendapatkan informasi dari media sosial, Kepolisian Polsek Mangkubumi Polres Tasikmalaya Kota langsung mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus dan menyarankan pemilik toko agar membuat laporan resmi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah saat membeli makanan atau minuman di Rejang Lebong, Bengkulu. Pemirsa, petugas menemukan kerupuk mengandung boraks. Tak hanya itu, pemirsa, tertera pula nomor izin palsu pada kemasan. Petugas Badan Pengawas Obat dan Makanan mendatangi salah satu rumah warga yang memproduksi kerupuk di Desa Air Merah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. BPOM mendatangi rumah warga ini setelah mengetahui pemilik rumah baru saja menerima paket berupa bahan-bahan kimia. Alhasil paket yang dibeli secara online ini langsung diperiksa dan dibawa ke kantor BPOM.
Usai didalami, ternyata kerupuk mengandung boraks yang berbahaya bagi tubuh. Nah, tapi di dalam produk ini yang terdapat kandungan borak yang dicampurkan ke bahan-bahan pangan. Nah, ini yang tidak boleh di produk makanan. Di bungkusnya juga ada label BP POM seperti apa? Jadi BP POM ini awalnya ini sudah tidak ada. Jadi isinya dari ini tidak ada dari BP POM. Dia buat sendiri ya? Ini dia buat sendiri. Palsu ya? BPOM mengimbau pada masyarakat agar lebih berhati-hati dan waspada dalam memilih makanan yang hendak dikonsumsi. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek rumah produksi narkotika di Kecamatan Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat. Polisi menangkap pelaku yang berprofesi seorang koki hotel bintang 5 di Bandung Barat. Inilah detik-detik penangkapan terhadap seorang pelaku pengedar dan produksi tembakau sintetis di salah satu rumah di Jalan Cisangkan Hilir, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah. Saat digerebek, pelaku yang diketahui bernama Sandi Hermawan menunjukkan bahan cairan bibit narkotika serta sejumlah cairan bahan jadi yang dikemas dalam botol spray. Sandi bersama dua orang pelaku lainnya yaitu Dimas Arya Pratama dan Muhammad Rafli ikut diciduk dan berhasil dikembangkan oleh polisi. Kedua pelaku mengaku berprofesi sebagai juru masak di Hotel Bintang 5 di Bandung Barat. Rumah ini diduga dan berhasil diungkap oleh Sat Narkoba Polres Cimahi yang digunakan sebagai home industry. Home industry tempat produksi, pembuatan, penjualan, menyimpan dan menawarkan narkotika golongan 1 jenis cairan sebagai bahan baku tembakau sintetis. Baik, saat ini bisa dilihat bahwa Sat Narkoba berhasil mengamankan 3 orang berinisial SH, MR, dan DAP. Pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2009 tentang kepemilikan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya 3 hakim PN Surabaya didakwa menerima suap dan gratifikasi sebesar 4,6 miliar rupiah. Menurut jaksa, suap tersebut bersumber dari Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, untuk membebaskan Ronald Tanur. Pasca vonis bebas Ronald Tanur, 3 hakim di Pengadilan Negeri Surabaya duduk di kursi terdakwa. Mereka adalah Erin Tuadamanik yang merupakan hakim ketua, sementara Mangapul dan Heru Anindyo merupakan anggota majelis. Ketiganya didakwa sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur dengan nilai 1 miliar rupiah dan 308.000 dolar Singapura atau total 4,3 miliar rupiah. Tindak pidana tersebut terjadi antara Januari hingga Agustus 2024. Perkara ini pun melibatkan mantan Kepala Balitbank Diklat Mahkamah Agung, Zaro Frikar. Kasus bermula dari jeratan hukum untuk Ronald Tanur atas kematian kekasihnya Dini Sera Afrianti. Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, berupaya agar anaknya bebas. Dia pun meminta pengacara bernama Lisa Rahmat untuk mengurus perkara tersebut. Lisa lalu menemui Zaro Frikar untuk mencarikan hakim PN Surabaya yang dapat menjatuhkan vonis bebas. Ronald Tanur pun akhirnya divonis bebas pada 24 Juli 2024. Namun di tingkat kasasi MA membatalkan putusan bebas tersebut. Ronald Tanur akhirnya divonis dengan 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan.